Maksud Kang To itu gini, lah buat apa kok diambil? Wong kalau gak diambil saja itu lebih aman loh, kalau disimpan di dalam tanah itu lebih aman. Dan kalau diambil kita perlu. Gede yang nadi pulang Kang To kancil loh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Kang To Kancil Porang. Saya Kang To Kancil akan meneruskan yang kemarin karena yang kemarin akan saya contohkan bibit yang siap, yang baik untuk ditanam di musim yang akan datang nanti, masa tanam di awal musim penghujan, maksud Kang To. Ciri-cirinya buat dulur-dulurku, misalnya ingin cari bibit umbi yang baik untuk ditanam di musim nanti, yaitu gini loh. Misalnya buat dulur-dulurku ya, memilih umbi itu harus gini loh, ada kayak nak wong Jawane celowokan loh. Ada kayak gini ya. Ini bibit yang siap ditanam untuk musim nanti. Karena biasanya kalau dibuat bibit itu harus benar-benar lepas masa dorman, nggak masih tumbuh terus kita buat bibit itu bisa baik loh. Alah pitik anggrene wong soteng kiak keok. Alah ganggu ene wong soteng kok ya. But. Yuk, keok. Dan ciri-cirinya lor, kalau bibit itu siap tanam ini ada kayak gini ya. Ini sudah ada kayak tunasnya dikit. Tapi ini sebenarnya nggak mau tunas, belum waktunya tunas. Ini nggak bakal tumbuh kalau walaupun ini ditanam dan disiramin tiap hari. Banyak dulur-dulurku itu yang tanya sama Kang To, kalau mau beli bibit misalnya ditanam untuk saat ini gimana Kang To, bisa tumbuh atau enggak? Nah, ini buat dulur-dulurku misalnya ingin beli bibit kakak atau bibit umbi itu harus di karantina dulu lor. Buat apa? Untuk ditanam sekarang, Mbak. Kalau tidak tumbuh, belum waktunya tumbuh, lebih baik kita karantina di rumah biar tahu, kita bisa melihat keadaannya bibitnya kayak apa. Tapi kalau misalnya langsung ditanam di tanah, kan kita belum tahu keadaannya di dalam tanah, percuma buang-buang tenaga. Kalau misalnya ingin menanam bibit itu sekitar bulan 8 loh sebenarnya. Tapi ini khususnya yang bisa di tanahnya itu bisa diairi, bisa dilep, semuanya dilep diairi maksudnya Kang To. Dan ini lor, buat dulur-dulurku semuanya, ini sebenarnya bibit umbi pesanan dari saudara-saudaraku. Kalau daerah sini bibit kalau kayak gini itu nggak diambil lor. Ini bibit satu musim, dari bibit katak yang besar itu rata-rata segini lor. Jadi kita sebenarnya itu rugi kalau misalnya satu musim langsung dibongkar terus dijual, itu rugi sebenarnya. Tapi kan gini, kebanyakan orang yang mau beli bibit umbi itu lah bibit umbi kok mahal sama dengan bibit produk ya. Ya memang kalau bibit umbi itu kalau mau jadi bibit itu mahal, soalnya kalau buat bibit itu cara pengambilannya harus hati-hati. Kebanyakan saudara-saudaraku itu mengeluh kalau bibit itu banyak yang membusuk. Itu sebenarnya kalau membusuk itu karena banyak benturan lor. Umbi kalau terbentur itu pasti akan membusuk lor. Misalnya bonyok. Dan kalau kena gesekan itu juga gampang membusuk gitu lor. Untuk buat dulur-dulurku yang ini contoh yang saya oke yo sampai nang. Nah, buat dulurku ini contoh yang kemarin saya iris.
ini yang jadi 4 ini sudah kelihatan lur, kelihatan putih. Nah ini kalau diiris itu sebenarnya gini, seumpama umbi 1 diiris jadi 4 itu kalau misalnya tumbuh ya pasti tumbuh lur. Soalnya yang kemarin di porangan itu kan kena cangkul itu tinggal tipis lur, kulitnya itu tinggal tipis, tapi yang penting kulitnya ada loh, kulitnya itu tipis itu masih bisa tumbuh lur. Tapi gini, kalau di yang kemarin itu ada yang komen kalau diiris itu tumbuhnya apa sama ya, ya nggak mungkin lur sama, soalnya kan 4 dan dijadikan 1 dijadikan 4 apa ya, ya nggak mungkin, pasti akan lebih kecil dari yang satu dijadikan 4 gitu. Tapi kan kita bisa memperlebar lahan, seumpama 1 lubang kan jadi 4 lubang gitu saja gitu loh lor. Nah itu ini contohnya lor. Nah ini sudah, ini nggak saya jemur, nggak saya apain, ini sudah kelihatan. Nah ya, sudah keras lor, ini sudah keras. Nah ini, dan ini yang kena cangkul lor. Nah tipis, ini juga bisa tumbuh lor. Nah ini kelihatan ada matanya ya nggak apa-apa, porang itu. Nah ini lor pengaruh dengan kalau porang yang baik itu gini, akarnya itu kan sudah mengering dan itu kayak nutrisinya sudah masuk ke umbi itu semua gitu. Dan untuk misalnya buat dulur-dulurku yang baru mengenal yang kemarin tumbuhnya apa ya, tumbuh bunga lur, itu beda dengan yang tumbuh daun. Ini contohnya kalau yang kemarin tumbuh bunga, saya tak golek aneh lur, wakai soalnya. Nah ini lur, ciri-ciri kalau yang tumbuh bunga itu kalau semakin misalnya panenannya itu di bulan 5 itu bobotnya itu masih berat lur, tapi semakin bulan 6, bulan 8, bulan 10 itu nggak ada bobotnya lur. Ini menyusut, mengkerut, itu kalau dari bunga lur. Kalau ingin memanen itu pas waktu tumbuh, dia berat-beratnya umbi. Tapi kalau pengambilannya ingin dipanen untuk sekitar bulan 8 ini sudah nggak ada bobotnya, itu hampir tinggal 40% bobotnya dari yang asli durman dari daun, keluar daun sama bunga gitu. Dan ini kalau bunga itu yang kemarin itu tumbuhnya segini dan itu tidak bisa membesar ya, cuma segini terus dalam 1 musim nggak berkembang si umbi ini gitu. Contohnya itu bedanya dengan yang keluar daun gitu. Tapi ini kalau kemungkinan diiris lor, yang bunga itu pasti tumbuh semua, walaupun itu jadikan 6, jadikan 4 itu pasti tumbuh. Ini kadar airnya sangat sedikit sekali untuk yang bunga. Ini loh sudah bobotnya sama ini sudah lain sekali, ada separuhnya lor. Kelihatan yang asli yang keluar daun. Nah ini. Ngono. Nah, ini untuk perawatannya lor cukup gampang lor. Sebenarnya ditumpuk-tumpuk kayak gini loh, nggak masalah kalau itu nggak membusuk loh, nggak luka atau nggak apa ini. Nah, sebenarnya porang itu loh cukup gampang loh. Nah itu. Ini buat dulur-dulurku, misalnya ini kan dari biji katak, ini saya ulangi lagi nih, dari biji katak itu rata-rata 1 musim itu segini besarnya. Dan banyak juga yang tanya sama Kang To, kalau tanam dari katak terus durman 1 musim dan musim yang kedua itu setelah durman, apa harus diambil dari tempatnya Kang To, apa perlu dibongkar Kang To? Nah ini buat dulur-dulurku semuanya, ini mungkin bisa dicoba, dipraktekkan. Kalau menurut Kang To itu nggak usah diambil lur. Kalau misalnya nggak dipanen, itu umbi ini jangan diambil, dibiarkan di lahan. Dan untuk ini misalnya gini, porang sudah dorman, itu nggak usah dibongkar. Dan rumputnya itu nggak usah dibersihin dalam masa dormannya itu rumputnya. Dan untuk pembersihan rumput cukup pas waktu pertumbuhan nanti, di awal musim penghujan nanti baru dibersihin gitu loh. Itu
Heeh, ngono. Ngono. Lah, dan gini menurut saran Kang Tol, mosok bulet lho. Ya wis muga-muga enak ngene iki kok iso bermanfaat lho. Ya gini lho, maksud Kang Tol itu gini. Lah buat apa toh kok diambil gitu. Wong kalau gak diambil saja itu lebih aman lho kalau disimpan di dalam tanah itu lebih aman. Dan kalau diambil kita perlu ngeluarin dana, perlu bawa pulang, perlu penyimpanan di rumah. Dan itu belum kalau terbentur dan kena gesekan kita membusuk, kita kan jadi rugi. Itu loh, Lur. Dan untuk pengambilannya itu cukup kataknya saja yang dibawa pulang. Umbi biarin di lahan dan untuk menyiasatinya cukup rumputnya jangan dibersihin pada saat musim kemarau. Nah, gitu. Itu untuk perawatan misalnya dari katak lor. Nah, gitu. Cukup sekian dulu dari saya Kang Tol Kancil Porang. Mungkin ini sedikit pengetahuan tentang cara perawatan umbi dan untuk cara agar kita bisa memilih. Misalnya Kang Tol ini hanyalah memberikan contoh sedikit tentang budidaya porang, mungkin ini bisa bermanfaat bagi dulur-dulurku semuanya. Mungkin buat dulur-dulurku semuanya, misalnya gini lur, ingin tanya-tanya langsung bisa komen. Jangan gini, maksud saya suruh Kang Tol itu buatin video atau apa, mungkin bisa nge-review bibit apa untuk cara apa. Lah kebanyakan orang itu loh, terus tanya-tanya lewat WA. Ya kalau lewat WA itu kan gini, satu orang tanya satu, satunya tanya lagi satu. Lah Kang Tol jawabnya gimana? Orang banyak. Nah kalau kita bisa komen di bawahnya itu di dia kan bisa dibaca semua orang loh. Jadi Kang Tol itu nggak bisa nanti kan saling nyimak kan nggak terlalu banyak tulis. Kang Tol kalau nulis ngetik jawab ngetik kan sulit sekali ya gitu. Buat dulur-dulurku jangan lupa share, subscribe, lonceng dan komen, like. Nah, siapa tahu video Kang Tol ini wong desa lur. Ya senajan ya pengalamane mung nandur porang. Ya muga-muga bermanfaat kanggo dulur-dulurku kabeh ben iso budidaya porang kabeh. Ngono lho. Dadi ya biar gak salah nak nandur, salah nak tuku wine ben supaya bener-bener ngerti. Soalnya wong nandur porang, orang menanam porang itu nggak kayak menanam tanaman yang lain. Ini tanaman musiman lur. Jangan salah paham gitu. Nah, cukup sekian dulu dari saya Kang Tol Kancil Porang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang dimanapun Anda berada.